Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Rawahu Muslim wa Ahmad wa ghairuhu. Alaikum bis-sidqi, hendaknya kalian berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Wala yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa, seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujurannya, yuktabu 'indallahi siddiqan, maka dia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Wa iyyakum wal kadhib, hindarilah bohong, dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kebohongan itu bisa menggiring kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan itu akan menggiring kepada neraka. Wala yazalur rajulu yakdziba, seseorang yang senantiasa bohong dan bohong. Wa yataharral kadziba, dan memelihara kebohongannya. Yuktabu 'indallahi kadzaban, maka dia akan ditulis, dicatat di sisi Allah sebagai orang yang berbohong. Ini soal jujur dan soal bohong. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kita berlaku jujur. Kenapa? Karena jujur itu membimbing kebaikan, kepada kebaikan. Orang yang jujur terus itu insya Allah jalannya baik, endingnya akan baik. Dan kebaikan itu terus, itu nanti jalannya adalah ke surga, endingnya adalah surga. Orang yang senantiasa jujur, wa yataharras sidqa. Wa yataharras sidqa itu artinya adalah memelihara kejujurannya, istiqomah dalam kejujurannya. Atau dengan kata lain, jujur itu habitnya, wataknya jujur, kebiasaannya jujur. Sulit untuk berbohong. Yang ada adalah jujur terus. Habitnya adalah jujur. Maka dia akan ditulis di sisi Allah, fulan jujur. Stempelnya di Allah itu jujur. Tapi sebaliknya, hindarilah berbohong. Karena orang yang suka berbohong, orang yang habitnya bohong, orang yang memelihara kebohongannya, terus berbohong. Bahkan bohong yang pertama untuk menutupi bohong yang sebelumnya.
Dan dia akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang kemarin. Dan dia akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan-kebohongan sebelumnya. Ini wataknya sudah watak pembohong. Habitnya habit berbohong. Karakternya karakter pembohong. Ini jalannya adalah kepada kejahatan. Lama-lama, sadar nggak sadar, orang yang suka berbohong ini ujungnya adalah kejahatan. Kecil, sedang, atau besar. Ujungnya adalah menzalimi orang. Kalau sudah kejahatan, zalim, ujungnya adalah neraka. Dan orang yang memelihara kebohongannya, orang yang menjadikan kebohongannya sebagai habitnya, maka di mata Allah dia akan dicap dia pembohong. Fulan pembohong. Anak-anakku, ini hadis penting. Hari ini jujur itu seperti barang mewah. Jujur itu seperti barang langka, mahal harganya. Kita setiap hari melihat berita, melihat medsos. Setiap hari di sekeliling kita, kanan kiri kita, pergi ke pasar, pergi ke kerumunan, di mana-mana kita menyaksikan kepalsuan, kebohongan, kedustaan yang diproduksi terus-menerus oleh orang-orang yang memang habitnya suka berbohong. Kalau bohong itu di media sosial, itu artinya hoax. Kalau bohong itu dalam bisnis, itu artinya curang. Kamu berdagang, kamu berbisnis bohong, kamu curang. Kalau bohong itu dalam jabatan pemerintah, bohong itu dalam jabatan publik, apapun namanya, level apapun, itu namanya adalah pengkhianatan. Kalau bohongnya anak kepada orang tua, kedurhakaan. Bohongnya anak pada guru, durhaka. Bagaimana bohongnya dia di hadapan Allah? Mungkin kamu bisa membohongi 1 orang, 2 orang, 3 orang. Bahkan ada pepatah, kamu bisa membohongi orang, kamu bisa membohongi semua orang. Tapi ingat, kamu tidak bisa berbohong pada semua orang untuk selamanya. Sekali berbohong pada semua orang bisa, tapi berbohong pada semua orang untuk selamanya tidak. Pasti ada orang-orang yang pada saatnya ya akan mengetahui kebohongan itu. Jelas? Jangan sekali-kali berbohong. Jangan sekali-kali berdusta. Lisanuka. Karena yang berbohong itu lisan kita. Hati nggak bisa berbohong. Mata itu nggak bisa berbohong. Telinga nggak bisa berbohong. Ini warnanya apa? Air ini warnanya apa? Bening kan? Ada yang bilang air ini warna merah? Kalau ada yang bilang air ini warnanya merah, dia berbohong. Yang berbohong lisannya. Karena mata, selagi matamu sehat, kamu akan melihat ini warnanya bening. Mata tidak mungkin melihat sesuatu lalu dia menyampaikan kepada otak, itu salah, nggak mungkin. Telinga juga begitu. Kalau kamu mendengar A, telinga mendengar A, dia menyampaikan kepada otak, apa tadi? A. Ditanya oleh orang, kamu tadi dengarnya apa? B. Yang bohong siapa? Lisan, mulut. Itulah kenapa di hari kiamat al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu
arjuluhum bima kanu yaksibun. Kamu udah hafal semua surat Yasin. Al-yauma, hari ini, hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim. Mulut mereka dikunci, nakhtim, khatam, dikunci mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, tangannya disuruh bicara. Wa tukallimuna aydihim. Pada hari kiamat mulut dikunci, tapi tangan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kakimu bersaksi. Bima kanu yaksibun, apa yang dulu kamu kerjakan. Di dunia, di akhirat dibalik. Kalau di dunia mulut bisa bicara, tangan, kaki gak bisa bicara. Tapi di akhirat nanti dibalik, tangan bisa bicara, kaki bisa bicara, semua anggota tubuh kita bisa bicara, bisa bersaksi, mulut diam, dikunci. Jadi kamu bisa berbohong sekarang dengan mulutmu. Tapi ingat, kebohonganmu akan dimintai pertanggungjawaban Allah di hari akhir. Di mana hari akhir itu? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Tangan dulu kamu ngapain? Dulu tangan saya mukul orang. Ngapain? Dulu saya tanda tangan palsu. Ngapain? Dulu saya mengambil milik orang. Tangannya berkata, tangannya bersaksi. Wa tashhadu arjuluhum, kaki, kamu kemana dulu? Saya dulu ke sini, ke tempat maksiat. Saya dulu mencelakakan orang. Saya dulu pergi ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Saya dulu, semua bersaksi. Mata, kamu dulu ngapain? Saya dulu melihat ini, melihat itu. Otak, kamu dulu mikir apa? Saya dulu merancang kejahatan. Saya dulu mikirnya jahat. Saya dulu zalim, saya gini. Semuanya bersaksi semua. Mulut dikunci. Makanya hadis Rasul, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Hadisnya kamu sudah hafal semua. Wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Jelas semuanya? Jangan biasakan berbohong. Sekali berbohong, kamu harus berbohong untuk yang kedua kalinya. 2 kali kamu berbohong, kamu harus berbohong untuk yang ketiga kalinya. Supaya kebohongan pertama tertutupi. Sampai kapan kamu akan berbohong terus? Habis waktumu, jatah hidupmu, sementara kamu yang ada adalah kebohongan. Yuktaba 'indallahi kadzaban. Mafhum? Anak-anakku, jujur adalah mata uang yang berlaku di semua negara dan semua waktu. Kalau saya bawa rupiah, uang rupiah, saya bawa ke Spanyol, nggak laku. Karena orang sana nggak tahu. Saya bawa uang euro, ya, beli bakso di bandar situ, nggak laku. Karena orang sini nggak tahu uang euro. Atau saya bawa yen. Atau saya bawa uang dolar. Atau saya bawa dinar. Atau saya bawa dirham. Atau saya bawa pound sterling. Itu hanya berlaku di negara masing-masing. Tapi jujur, kata pepatah, adalah mata uang yang berlaku di semua negara, di semua tempat, dan di semua zaman. Jadi kalau kamu bawa kejujuran, kamu pergi kemana saja, kamu laku. Kamu pergi kapanpun waktunya, melintasi waktu dan tempat. Kamu pergi ke ujung manapun, bawa kejujuran, kamu laku. Jujur itu baik hari ini, baik besok, sekian tahun lagi.
Bohong itu sekarang buruk, besok juga buruk. Ya, jangan sekali-kali membiasakan diri berbohong. Hati-hati. Kalau orang sudah terbiasa berbohong, habitnya bohong, bohong menjadi wataknya, bohong menjadi gaya hidupnya, bohong menjadi karakternya, rusak hidupnya akan rusak. Yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar wa yuktab indallahi kadzaban. Na'udzubillah. Jelas semuanya? Kamu bisa berbohong sekarang hari ini, tapi di hari pengadilan Allah kelak kamu tidak akan bisa lari dari pengadilan Allah yang maha teliti. Jelas semuanya? Tadi sudah saya jelaskan ayatnya. Ada dua itu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ayat berikutnya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Yang di sini wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Yang di sini wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Di sana khalidin, di sini khalidin. Qila dkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha. Coba. Di sana fabi'sa maswal mutakabbirin, di sini fani ma'ajrul amilin. Kamu tinggal pilih an-nar awil jannah, al-jannah awil nar. Kamu tinggal pilih as-sidq yahdi ilal jannah atau al-kadzib yahdi ilan nar. Ini hadis ini menarik karena begini. Kamu perhatikan hadis ini. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Nih, perhatikan. Pertama, jujur itu membawa kamu kepada kebaikan. Ini dunia. Jujur membuat kamu di dunia ini akan selalu baik. Jujur membuat kamu di dunia ini akan melakukan hal-hal yang baik. Yahdi ilal jannah, ini akhirat. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Bohong, dusta akan membuat kamu jahat, zalim. Ini di dunia. Kalau kamu suka berbohong, maka tindakanmu pasti akan menjurus pada kejahatan. Kalau kamu suka berbohong, maka tindakanmu pasti menjurus pada kezaliman. Sering berbohong, maka tingkat kejahatannya akan tinggi. Sering berdusta, maka tingkat kezalimannya akan tinggi. Dunia. Wa innal fujura yahdi ilan nar akhirat. Jadi kalau di dunia jujur, maka outputnya adalah perilaku yang baik. Bohong, outputnya adalah perilaku yang jahat. Jelas? Jujur di akhirat adalah surga. Bohong di akhirat adalah neraka. Jelas semuanya? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as sadiqin. Ayat berapa itu? Hai orang-orang yang beriman, kalau bisa kamu semua itu tinggallah atau bertemanlah dengan orang-orang yang jujur. Kunu ma'as sadiqin. Kurang jelas apa? Jangan kunu ma'al kadzibin. Jangan bergelombol dengan orang-orang pembohong. Jangan bersepakat dengan orang-orang pembohong. Jangan bergaul pada orang-orang yang suka bohong. Nanti kamu akan jadi pembohong. Masuk dalam kelompok pembohong. Kan itu maksudnya ayat itu. Tapi sebaliknya, kunu ma'as shadiqin. Bergaullah, bersepakatlah, berserikatlah, bertemanlah, bergerombollah
dengan orang-orang yang jujur. Kunu ma'as shadiqin. Jelas semuanya? Ya. Hati-hati. Usikum wa iyaya. Jangan sampai kita mudah berbohong, ringan berbohong, apalagi menganggap bohong sebagai hal sepele, hal kecil. Jangan. Bohong itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.